Yuk anak-anak dan semua yang hadir, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan mulai perayaan Natal Fikits pada pagi hari ini. Ya, semua berdiri ya, semua berdiri. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata kita, konsentrasi, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberikan kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk datang di rumah Tuhan bersama dengan orang tua atau keluarga kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memberikan cuaca yang baik, kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama berada di ruangan ini. Tetapi terutama kami memuji Tuhan, mengucap syukur karena Engkau sudah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk lahir di dalam dunia ini, bukan hanya untuk lahir tetapi juga menderita dan mati di atas kayu salib karena kasih Tuhan yang sangat besar, sehingga kami semua orang yang berdosa boleh menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Kami Tuhan mau menyerahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan berkati kami semua yang hadir di sini, terutama anak-anak Tuhan dan guru-guru yang mengadakan acara, apakah itu puji-pujian, tari-tarian, terutama firman Tuhan. Semuanya Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan kami boleh mengalami sukacita yang sejati yang berasal dari Tuhan. Sekali lagi kami mau serahkan seluruh kebaktian Fikits Natal pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lukas 2 ayat 30. Telah melihat keselamatan daripadamu. Puji Tuhan, tetap bangkit berdiri ya anak-anak semuanya. Haleluya. Kita semua berkumpul di sini memperingati apa? Natal. Kalau gitu coba beri salam dulu 10 orang. Selamat Natal. Selamat Natal. Mama Papa selamat Natal. Tante-tante selamat Natal. Anak-anak SG, anak-anak LLG, Big LG selamat Natal. Wah, ada kegembiraan di hari ini ya. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Hari ini adalah hari Natal. Kita beri tepuk tangan, pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, suaranya kemana ini? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Oh, luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Yuk, beri tepuk tangan. Tidak ada yang berdiam diri. Kita bergoyang, kita bertepuk tangan. Keluarkan suaranya untuk siapa? Tuhan kita Yesus. Hari ini adalah hari Natal, hari kelahiran
dari pulau, benua, semua berkumpul di sini, betul? Masih ada kursi yang kosong, tapi kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Gloria, gloria, muliakan nama Tuhan. Adik-adik, kita sering banget dengar kalau Tuhan kita itu Tuhan yang besar ya. Amin. Besar apanya? Besar kuasanya. Besar apa lagi? Besar perbuatannya. Besar apa lagi? Besar kasihnya. Amin. Pokoknya besar sekali. Kita mau menyanyikan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang amat mengasihi kita. Tuhan Allah selalu berada di tengah-tengah kita. Amin. Kita mau menyanyikan ini dengan bersuka cita. Tuhan Allah di tengah kita. Tetap bangkit berdiri. Yuk kita menari buat Tuhan Yesus kita yang sungguh besar. Allah di tengah kita besar, 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 besar. Dia makan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, amin. Dia bersuka karena kita.
perbuatannya sungguh luar biasa. Silakan duduk, kita mempersiapkan persembahan. Mari kita ke depan, para petugas kolektan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak, kita berdoa. Teduhkan hatimu. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu memberkati kami dengan kekuatan, dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera bagi keluarga kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai bukti kami mengasihi Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, berkatilah kami dan berilah kami sukacita saat kami memberi, karena kami percaya Tuhan disenangkan dengan berkat yang sudah boleh kami salurkan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dengan setia, dengan sukacita boleh memberi dengan baik. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi persembahan dengan tertib. Kita sambil menyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Kalau sudah memberi persembahan, bisa bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama ya. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita teduhkan hati kita dan mengucap syukur karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Sembah dan puji Dia. Kita angkat tangan kita. Menikmati kehadirannya saat ini. Dan puji Dia Tuhanku. Mama papa juga bisa bernyanyi bersama-sama. Sembah dan puji
kesetiaan-Mu, boleh kami nikmati hari lepas hari. Sampai di saat ini Tuhan, kami boleh merasakan bukti kasih-Mu yang besar. Terima kasih kami boleh merayakan bersama kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan, membawa hati kami kepada Tuhan supaya kami boleh mendengar, merenungkan, dan menyelami kebenaran firman Tuhan. Walaupun kami masih muda Tuhan, masih terlalu kecil sekalipun, kami percaya Roh-Mu yang besar akan membuat kami mengerti, membuat kami terbuka, iman kami diteguhkan dan ditumbuhkan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap menyaksikan kuasa Tuhan melalui yang akan kami lihat saat ini. Itu membuat kami semakin kagum akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Suatu hari di Bait Allah di kota Yerusalem, suasana riuh, banyak sekali orang. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6. Imam membuka gulungan dan membacakan sebuah ayat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan di atas bahunya dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Seorang anak lelaki berbicara dalam hatinya. Dia meninggalkan orang banyak. Aku sudah mendengar dari ayah dan ibuku bahwa suatu hari nanti akan datang Mesias yang akan menyelamatkan kita semua. Apakah hal itu benar? Kapan dia datang ya? Suasana pasar dan jalanan di kota Yerusalem. Hai kawan, kalian dengar tidak? Raja Herodes semalam menghukum anaknya sampai mati. Lagi-lagi bukannya dulu anaknya yang lain juga pernah dihukumnya. Kejam sekali ya Raja Herodes itu. Mau jadi apa kota kita ini? Ada orang Romawi yang menjajah, raja yang kejam. Iya, jangan-jangan nanti malah kena kita lagi. Tidak jauh dari sana, anak lelaki itu mendengar percakapan ketiga orang tersebut. Ya Tuhan, akankah datang keselamatan yang dari Engkau untuk kami? Tolong kami ya Tuhan. Beberapa bulan kemudian, pada hari Sabat di Bait Allah, Pembacaan hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Imam membuka gulungan dan membacakan ayat.
Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Sang anak mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kemudian ia berjalan pulang. Di tengah perjalanan, sang anak melihat prajurit Roma sedang bertengkar dengan seorang Yahudi. Cepat, bayar pajak kepada Kaisar Roma. Aku sudah membayar pajak bulan ini, Tuan. Mengapa aku harus membayar lagi? Tidak, bayaranmu yang kemarin masih kurang. Tapi tinggal ini uangku, Tuan. Kalau aku serahkan, bagaimana keluargaku nanti? Saya tidak mau tahu. Cepat serahkan. Jangan, Tuan. Jangan. Prajurit Roma menarik paksa uang orang Yahudi itu lalu pergi. Dan orang Yahudi itu duduk sambil menangis. Sang anak berjalan melewati orang Yahudi itu sambil berkata di dalam hatinya, Ya Tuhan, kapan Mesias itu datang untuk membebaskan kami? Sampai kapan kami harus diperlakukan tidak adil? pada hari Sabat di dalam bait Allah. Imam membuka gulungan dan membacakan ayat. Pembacaan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Bosen ya rasanya dari dulu-dulu Bapak Imam membaca terus tentang Mesias, juru selamat yang akan membebaskan kita. Udah bertahun-tahun nih, kok nggak ada tanda-tandanya? Jangan-jangan itu cuma cerita doang. Iya ya, betul. Jangan-jangan hanya dongeng saja. Ha! Tidak jauh dari sana, sang anak mendengar percakapan mereka. Dan ada pula seorang bapak bernama Simeon yang sedang berada di bait Allah. Ya Tuhan, sekalipun orang-orang tidak percaya, aku tetap percaya. Suatu hari nanti Engkau akan memberikan juru selamat untuk membebaskan kami. Berapapun lamanya, aku akan tetap percaya. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapak siapa ya? Saya? Oh, saya Simeon. Saya sering lihat Bapak di Bait Allah. Apakah tadi Bapak mendengar pembacaan kitab oleh imam? Ya, saya dengar. Apakah Bapak percaya dengan isi kitab yang tadi dibacakan? Karena teman-teman saya menganggap itu hanya dongeng. Oh, saya sangat percaya. Saya percaya Allah akan menepati janjinya. Allah akan memberi penghiburan bagi Israel, dan saya tidak akan mati sebelum saya melihat Mesias dari Tuhan. Wah, Bapak sudah lama mendengar dan percaya apa yang imam katakan. Betul sekali. Wah, saya juga mau seperti Bapak Simeon yang percaya Allah pasti akan menepati janjinya. Baiklah Pak, saya pamit dulu ya. Sampai berjumpa lagi. Ya, hati-hati dan tetap percaya Allah akan menepati janjinya. Beberapa bulan kemudian, pada hari Sabat di Bait Allah, sang anak sedang duduk membaca gulungan kitab suci ketika Yusuf, Maria, dan bayi Yesus datang. Simeon ada di Bait Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel.
Simeon mengangkat bayi Yesus dan sang anak melihat dari kejauhan. Diakah Mesias itu? Juru selamat yang sudah dinanti-nantikan. Haleluya! Sekarang aku semakin percaya karena mataku telah melihat sendiri. Terima kasih Tuhan, Engkau menepati janjimu sesuai dengan firman Allah. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Come on, now sing it. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness. 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 Tuh kan, benar kan, Mesias yang sudah dinantikan itu benar-benar lahir. Iya, Tidak benar. sia-sia aku menunggu selama ini. Allah telah menggenapi janjinya. Wah, bener banget. Nggak sia-sia ya kita nunggu-nunggu, ternyata Mesias, Tuhan Yesus beneran lahir. Wah, Allah bener-bener nempatin janjinya. Oke, sekarang kamu kasih tahu teman-teman ya. Kamu kasih tahu di sana, aku kasih tahu di sini. Oke? Oke. Wah, siapa coba saya tanya. Siapa di sini yang tahu kalau Tuhan Yesus sudah lahir? Hai. Suaranya nggak kedengeran. Hai. Siapa yang tahu kalau Tuhan Yesus sudah lahir? Angkat tangan ya. Wah, hari ini Tuhan Yesus sudah lahir.
Janji Allah benar-benar ditepatin. Nah, hari ini Tante mau cerita firman Tuhan yang judulnya Allah yang selalu menepati janjinya. Kasih Allah yang besar. Coba kita sama-sama bilang, kasih Allah yang besar. 1, 2, 3. Wah, sekarang biar mantep kita pakai gerakan. Kalau kasih begini, kalau Allah begini, yang besar kasih lingkaran yang besar. Oke, 1, 2, 3. Kasih Allah yang besar. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita mau doa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, semua dalam sikap hormat kepada Tuhan ya. Gak ada yang colek-colek temennya, gak ada yang ngobrol ya sama temennya. Ayo kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Karena kami benar-benar melihat bahwa Engkau Allah yang setia, yang menepati janji-Mu buat kehidupan kami. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Siapa yang bersuka cita hari ini? Siapa yang happy hari ini? Saya. Oke. Sekali lagi yuk, yang happy angkat tangannya. Siapa yang happy hari ini? Oke. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah kasih setia Allah yang besar. Wah, kita tadi udah ngomong sama-sama tapi mungkin ada yang bingung ya. Tante, kasih setia Allah yang besar itu apa sih? Gitu ya. Mungkin ada yang nggak ngerti. Kasih setia Allah yang besar itu apa? Nah, kita mau lihat dulu ya artinya kasih setia Allah yang besar itu apa. Ada satu ayat di dalam Keluaran pasal 34 ayat 6 sampai 7a. Ya, bagi yang sudah bisa baca boleh sambil lihat di depan. Yang belum bisa baca kita dengerin aja ya. Oke, di ayat ini kita mau lihat apa artinya kasih setia Allah yang besar. Ayat ini bilang, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Oke, jadi di ayat ini Tuhan Allah lagi kasih tahu nih ke manusia, kasih setia Allah itu seperti apa? Pertama, menunjukkan kasihnya. Kasih tadi begini ya bentuknya ya, menunjukkan kasihnya. Artinya dia penyayang, dia mengasihi kita, panjang sabar. Allah itu juga mengampuni kita. Buktinya apa? Siapa di sini yang tadi pagi lihat matahari? Matahari itu tempatnya di mana? Di langit ya, di atas jauh banget. Terus udah turun tangannya. Sekarang Tante tanya, siapa yang hari ini sekarang masih bisa nafas? Coba rasain hidungnya. Ada nafasnya? Ada ya? Wah, matahari terus kita bisa bernafas, itu adalah bukti kasih Tuhan buat semua orang. Nah, terus Allah juga dibilang di ayat ini setia. Artinya Allah itu nggak pernah ingkar janji ya. Siapa di sini punya teman? Ada yang udah sekolah banyak ya. Yang udah sekolah terus punya teman di sekolahnya. Pernah nggak temennya janji, besok nih ya. Misalnya namanya siapa ya? Misalnya namanya Abel ya. Tante nggak kenal. Tapi Abel, besok aku janji deh bawain kamu kue ya. Besok aku bawain kue ya. Tiba-tiba besok temennya Abel lupa bawa kue. Siapa yang pernah gitu? Ada ya. Temennya suka lupa kalau udah janji. Nah, itu beda sekali dengan Allah ya. Allah itu setia, nggak pernah lupa janjinya. Allah pasti menepati janjinya. Nah, adik-adik, sekarang kita udah tahu artinya kasih setia Allah. Sekarang kita mau lihat
bukti dari kasih setia Allah. Kalau tadi artinya, sekarang kita mau lihat buktinya. Salah satu bukti kasih setia Allah yang paling luar biasa, yang paling hebat. Nah, Tante punya sebuah gambar. Oke, siapa yang tahu ini siapa? Coba tebak. Siapa? Ih, hebat. Padahal cuma gambar ya, nggak ada namanya, hebat banget. Oke, ini adalah Adam dan Hawa. Siapa yang di sekolah minggu pernah diceritain tentang Adam dan Hawa? Iya, oke. Jadi Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang diciptakan sama Tuhan. Nah, Tuhan kasih semua yang mereka perlukan di Taman Eden. Terus Tuhan Allah bilang sama Adam dan Hawa, Adam, Hawa, kamu boleh makan semua yang ada di taman ini ya. Tapi ada satu yang tidak boleh dimakan. Ada satu buah yang gak boleh dimakan ya. Nah, pertanyaannya, Adam dan Hawa taat gak sama perintah Tuhan? Enggak taat, betul banget. Mereka tetap makan buah itu. Akhirnya mereka berdosa. Sekarang, kalau Adam dan Hawa sudah berdosa, kira-kira Tuhan Allah tetap sayang gak sama mereka? Kok gak yakin jawabnya? Mereka sayang gak? Oh kebalik, Tuhan sayang gak sama mereka? Tetap sayang. Buktinya apa? Buktinya adalah Allah tetap mengasihi mereka dan berjanji. Nanti suatu kali akan ada seorang penyelamat untuk manusia. Nanti itu disebut Mesias ya, penyelamatnya. Itu yang dijanjikan Allah. Manusia perlu Mesias. Kenapa? Karena cuma Mesias yang bisa bikin manusia berdosa itu hidupnya kembali benar. Terus setelah itu bisa nanti hidup sama Allah. Karena apa? Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Mereka gak bisa tinggal sama Allah lagi. Karena mereka berdosa ya. Tapi kalau nanti ada Mesias, Mesias itu akan membuat manusia bisa hidup dengan Allah lagi. Wah, janjinya luar biasa ya, janjinya Tuhan. Nah adik-adik, janji ini diterima sama Adam dan Hawa. Kemudian diceritain ke anaknya, diceritain ke cucunya, diceritain ke keturunan-keturunannya. Pokoknya janjinya terus diceritain ya. Mungkin Adam dan Hawa ceritanya begini, hei cucuku, gitu ya. Ingat ya, Tuhan udah janji nanti suatu hari akan ada penyelamat untuk kita manusia. Supaya kita bisa tinggal dengan Allah lagi. Oke, sekarang kita mau ceritain yuk janjinya Tuhan. Coba kasih tahu temennya di kiri, di kanan, terus bilang, ingat ya nanti akan ada penyelamat. Ayo coba kasih tahu. Hei, nanti ada penyelamat. Janji Tuhan ini diceritain terus sama Adam dan Hawa ke keturunannya. Setahun kemudian penyelamatnya datang gak? Belum. 10 tahun kemudian penyelamatnya datang? Udah datang belum? Belum. Oke, kita tunggu lagi. Gak apa-apa, kita ceritain lagi ya janji Allah ya. Ingat ya, nanti suatu hari akan ada penyelamat. 100 tahun kemudian. Udah datang? Belum datang. Oke, kita tunggu lagi. 200 tahun kemudian. Udah datang belum? Belum. 200 tahun lama enggak? Lama banget ya, bukan cuma sekedar lama banget. Oke, enggak apa-apa. Kita ceritain lagi ya ke keturunan-keturunan kita. Kalau nanti Mesias akan datang, ayo ceritain lagi ke teman sebelahnya, bilang, ingat Mesias bakalan datang. Ayo. Ingat, Mesias bakalan datang.
Wah, oke, sekarang kita tunggu ya. 300 tahun kemudian Mesias sudah datang? Lama banget ya. Ya ampun, Mesias belum datang. Sampai suatu hari seperti yang ada di drama tadi. Wah, orang Israel masih nungguin Mesias dan suatu hari ada seorang bapak yang namanya tadi siapa? Bapak-bapak yang pakai tutup kepala siapa? Simeon. Sampai suatu kali ada yang namanya Simeon. Simeon ini seorang bapak. Ya, kita mau lihat siapa sih Simeon ini? Ada di Lukas 2 ayat 26. Nah, kita mau baca yuk sama-sama, yang udah bisa baca kita baca ya. 1, 2, 3. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi orang Israel. Simeon ini adalah orang yang pada saat itu sangat terkenal ya. Banyak orang kenal yang namanya Simeon. Simeon adalah anak dari seorang rabi. Nah, rabi itu kalau sekarang mungkin seperti seorang guru ya, hampir sama seperti itu. Jadi rabi itu adalah orang yang terpelajar, mereka udah belajar, mereka udah sekolah. Dan rabi ini, dan Simeon ini anaknya salah seorang rabi. Jadi rabi itu ada banyak ya, salah seorang. Nah, Simeon itu juga pinter, Bapak Simeon ini pinter ya. Waktu itu dia jadi pemimpin sebuah sekolah tingginya agama Yahudi. Terus dia juga salah satu pemimpin di pemerintahan orang Yahudi. Kalau dulu namanya Sanhedrin ya. Jadi Bapak Simeon itu salah seorang yang berpengaruh pada saat itu. Nah, kemudian di ayat ini kita lihat juga Simeon adalah orang yang benar dan saleh. Orang yang benar maksudnya dia baik sama sesama manusia. Dia mengasihi orang lain, dia suka berbuat baik, dia suka tolong. Saleh artinya dia menghormati Tuhan, dia rajin berdoa, dia suka berbicara dengan Tuhan lewat doa-doanya. Ya, jadi Simeon ini orang yang setia kepada Tuhan, dia dikatakan benar dan saleh. Nah, Simeon dia juga sama kayak orang Israel yang lain. Dia menunggu kapan ya janji Tuhan yang tadi tuh. Yang di awal janji Tuhan yang ke Adam dan Hawa itu kapan ditepati? Simeon juga nunggu-nunggu. Kapan ya Tuhan janjimu tergenapi? Sampai suatu saat Simeon ini mendapatkan pesan dari Allah melalui Roh Kudus. Apa pesannya? Coba kita lihat. Di Lukas 2 ayat 26 dikatakan, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Simeon dapat pesan dari Roh Kudus. Wah, kaget gak tuh? Kaget ya? Kaget gak Mesias yang ditunggu-tunggu beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun tadi, tiba-tiba Simeon dapat pesan, kamu Simeon, kamu gak akan meninggal sebelum kamu lihat itu Mesias. Wah, Simeon bukan cuman seneng ya, tapi dia juga percaya, dia yakin sama janji Allah. Dia nunggunya bukan 1-2 hari, tapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waduh lama banget ya. Nungguin kapan Tuhan? Nah, sekarang Tante tanya, tadi di drama yang udah kita lihat, akhirnya Simeon ketemu gak sama Tuhan Yesus? Hah? Gak yakin lagi jawabnya? Coba, akhirnya tadi Simeon ketemu gak? Ketemu dong ya, wah finally suatu hari pada saat Simeon ini mungkin sedang berdoa, Roh Kudus bilang ke dia, Simeon, ayo pergi ke bait Allah. Di sana kamu akan bertemu dengan Mesias. Akhirnya
Simeon tadi seperti yang di drama kita lihat, dia ketemu sama bayi Tuhan Yesus. Di sana Simeon memuji Tuhan, dia bersyukur sama Tuhan karena apa? Karena Allah menepati janjinya. Allah benar-benar menepati janjinya. Kelahiran Tuhan Yesus, kelahiran Mesias itu menjadi bukti kalau Allah setia menepati janjinya. Persis Tuhan Yesus yang dijumpai Simeon adalah persis seperti apa yang Tuhan Allah janjikan dulu kepada Adam dan Hawa. Saking lamanya ya, jadi gitu ngomongnya ya. Saking lamanya menunggu. Nah adik-adik, hari ini kita lihat bahwa terbukti Allah itu setia. Dia selalu menepati janjinya. Oke, coba sekarang Tante mau ajak kita semua, kalau Tante bilang terbukti, semua angkat jempolnya ya. Terbukti Allah setia menepati janjinya. Terus terbukti Allah juga mengasihi kita semua. Dia selalu menunjukkan kasihnya untuk kita. Janji Allah yang tadi di awal kepada Adam dan Hawa akhirnya digenapi melalui kelahiran Tuhan Yesus atau disebut sebagai Mesias. Oke, semua coba bilang Mesias. Iya, siapa sekali lagi yang happy hari ini? Saya. Oke, boleh turun tangannya. Happy-nya karena apa? Happy karena apa? Ada banyak kado? Ya, siapa yang udah gak sabar dapat hadiah? Aku, oke. Hari ini kita memang happy dapat hadiah. Kita happy karena Natal dan pasti dapat hadiah. Tapi jangan lupa kita harus happy, kita harus bersyukur karena apa? Hari Natal itu, pada saat Natal berarti kita bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus ya. Oke, kita mau sama-sama bilang bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Nah, kita bersyukur banget karena pada saat Natal kita diingetin lagi. Oh iya, Tuhan Yesus tuh udah lahir loh buat semua orang. Kelahiran Tuhan Yesus itu jadi bukti kalau Allah pasti setia menepati janjinya. Sehingga kita harus percaya pada kesetiaan Allah. Oke, sama-sama kita mau bilang percaya pada kesetiaan dan kasih Allah. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Tante mau ingetin, pada saat Natal kita bersyukur sebab Allah yang kita sembah itu terbukti. Lupa mana jempolnya? Sekali lagi ya, kita bersyukur sebab kesetiaan Allah itu terbukti. Terbukti menepati janjinya, terbukti kasih setianya. Oke, sekarang Tante mau ajak kita semua berdiri bareng-bareng. Ayo kita berdiri. Oke, sekali lagi kalau Tante bilang terbukti, kita semua angkat jempolnya ya. Oke, 1, 2, 3, terbukti kasih Allah dan kesetiaan Allah. Sekali lagi ya, terbukti kesetiaan Allah dan kasih Allah. Harus diingat ya cerita hari ini, Natal itu bukan cuma bicara soal hadiah, perayaan yang seru, perayaan yang rame, ada drama, tapi Natal itu adalah bukti kesetiaan dan kasih Allah. Sekali lagi terbukti. Oke, terbukti kesetiaan dan kasih Allah. Oke, sekarang kita mau berdoa, kita mau bersyukur buat
kesetiaan dan kasih Allah dalam hidup kita. Oke, kita mau kasih sikap terbaik ya kalau berdoa. Gak boleh gak boleh jangan colek temennya ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, nanti ikutin tante berdoa, oke? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah lahir buat kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu mengingat kesetiaan dan kasih-Mu yang besar. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan boleh angkat tangan. Wah, luar biasa ya, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan. Mama papa yang merasakan kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan boleh angkat tangan. Wah, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Kasih Tuhan luar biasa, kesetiaan Tuhan luar biasa. Ayo kasih juga ke teman-temannya, kasih Tuhan luar biasa. Kesetiaan Tuhan luar biasa. Tunjukkan jempolnya mama papa juga ke anaknya boleh, ke kiri kanannya boleh. Kasih Tuhan luar biasa. Baiklah, kita akan masuk ke acara candlelight. Saya mengundang Bapak dan Ibu Gembala. Untuk naik ke atas. Penyalaan lilin nanti akan simbolis. Kita akan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dengan sikap yang berdoa, mengucap syukur. Yuk, mama, papa, anak-anak, boleh bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan bersama lagu Malam Kudus. Kristus
Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh acara perayaan Natal pada hari ini, dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan untuk pujian yang sudah kami naikkan, untuk tarian, untuk drama Natal, terutama juga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah datang dalam dunia ini untuk lahir di kandang Bethlehem dan menyelamatkan kami semua. Kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Kami ucap syukur karena sekarang kami tahu kami sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Keberkati Tuhan para guru-guru sekolah minggu, keberkati Tuhan untuk semua staf, untuk pengajar, untuk asisten guru, semuanya Tuhan boleh bekerja sama dengan baik untuk melayani anak-anak supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan memimpin hidup kami semua melewati tahun 2023 ini untuk masuk dalam tahun 2024. Dan kami percaya pada tahun depan kami semua boleh berhasil di dalam sekolah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima Amin. Selamat Natal buat anak-anak semua. Tuhan memberkati.